Halo para warga Isekai. Nah, seperti biasa, hari ini kita bakal ngelanjutin alur cerita dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita pahlawan pelahap naga, atau kamu itu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton, terima kasih banget guys. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah pahlawan pelahap naga part 13. Setelah berhasil mengembalikan desa Elf dan juga menyerap jantung Blue Dragon, Sevir yang sudah lebih kuat dapat tugas baru tuh dari Altair. Dia harus mendatangi Erdirius, pria yang mengacau di kastil milik Altair, dan juga mengaku sebagai murid dari Swordstein yang harusnya udah nggak ada di dunia. Sevir yang sudah sampai di Lindel dan langsung ditantang oleh pria nyentrik bernama Erdurius tersebut. Dengan Dragon Tongue, Sevir sekarang menyuruh Erdi merangkak hingga tempat duel mereka. Nah, tidak lama kemudian, Erdi dan Sevir itu sampai di tempat duel mereka. Erdi ternyata bisa melepaskan dirinya dari Dragon Tongue. Sevir salut tuh, karena harusnya sihir itu berlangsung 30 menit, tapi Erdi bisa bebas dalam 12 menit. Erdi yang melihat Sevir bisa menggunakan Dragon Tongue sangat bersemangat. Dia menggunakan Earth Vortex untuk mengambil Requiem dan memasang helm dari sirahnya. Erdi siap banget buat bertarung. Sevir yang melihat Erdi ini itu tahu kalau Erdi memiliki equipment yang enggak main-main. Sirahnya itu diambil dari tulang White Dragon yang bisa menghalangi kutukan, racun, dan segala macam sihir yang melemahkan. Jadi Sevir juga langsung tuh mengeluarkan Gram, pedang pembasmi naga yang akan digunakan untuk bertarung. Di sini, Sevir tuh menantang Erdi dengan unik. Dia menuang air ke dalam sebuah gelas. Nah, kalau Erdi berhasil menumpahkan satu tetes dari gelas tersebut, Erdi langsung menang. Dia boleh mengambil Gram dan juga jantung naga dari Sevir. Tapi kalau Sevir berhasil menghajar Erdi, dia bakal menamai Erdi sesuka hati. Erdi tuh tersenyum banget dengan tantangan tersebut. Dia langsung menggunakan skill Lion Roar. Harusnya skill ini bisa mengurangi damage pada Erdi, mau itu damage physical ataupun magic. Tapi skill itu nggak guna tuh di depan Sevir. Sevir malah langsung ngantam Erdi sampai muntah guys. Erdi memang berhasil bangkit dan mengeluarkan serangan lanjutan. Tapi apa itu efektif? Ya jelas enggak dong. Sevir menahannya dengan satu tangan, dan Sevir sekarang itu juga memperlihatkan skill baru, yaitu Dragon Thrust. Sevir tuh bisa memanifestasikan tubuh naga dalam bentuk energi untuk melukai lawannya. Ya, Erdi di posisi ini jelas jadi ayam sayur di depan skill tersebut. Sevir kemudian menggunakan telekinesis untuk menghempaskan Erdi dan menelannya menggunakan Dragon Trace. Sevir bahagia tuh dengan hal ini. Bukan cuma karena dia menang, tapi karena Erdi itu belum sampai di kekuatan sejatinya. Dalam kehidupan Sevir yang dulu, Erdi ini tuh terlalu kuat karena dilatih oleh sosok naga. Tapi sekarang karena Erdi belum bertemu naga tersebut, Sevir yang bakal melatih bocah tersebut. Setelah dikalahkan oleh Sevir, Erdi mulai menceritakan kalau dia ternyata bukan murid palsu dari Swordstein atau sang White Dragon. Dari cerita Erdi, White Dragon tuh yang harusnya sudah selesai melatih Altair harusnya bisa kembali ke tubuh aslinya 6 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa saat jiwanya bakal menuju ke tubuh asli dari White Dragon, Swordstein ini malah terpental dan terjebak di tubuh seekor kadal. Dia kemudian ditangkap tuh oleh Erdi dan hampir jadi makan malam. Tapi setelah menangkap White Dragon yang terkurung di tubuh kadal, Erdi ini tidak memakannya tapi malah dijadikan murid. Dan seperti sekarang, Erdi tuh jadi salah satu pendekar muda terkuat di benua Aslan. Sevir yang sudah dapat gambaran besar tentang Erdi sebenarnya tuh senang karena bocah ini mendapatkan semua yang dia butuhkan untuk mengembangkan bakat. Mulai dari guru sekelas White Dragon, armor dari tulang White Dragon, hingga pedang bernama Requiem. Jadi Sevir itu bisa memanfaatkan Erdi dengan baik nantinya. Bagi Erdi, kekalahannya ini sebenarnya juga menyenangkan. Sejak gurunya pergi setengah tahun yang lalu, Erdi itu tidak mendapat lawan yang cukup kuat buat membuat dia tegang. Sekarang dia sudah menemukan Sevir yang bahkan belum serius sudah membuat Erdi babak belur. Makanya Erdi ingin mengikuti Sevir tuh agar bisa terus bertarung dengan CMC. Kemudian tujuan lain Erdi itu adalah membantu Altair yang merupakan misi dari gurunya. Jadi Erdi juga untung atas pertemuan mereka ya, meskipun dia tuh harus diajar berulang kali oleh Sevir karena emang lumat banget guys.
Setelah kejadian Xavier dan juga RD, ya 2 hari kemudian kita tuh diperlihatkan kondisi dari paroki ketiga. Ned sudah ada di sana dan dia juga menggunakan Potion of Scrutiny untuk tahu berapa banyak penyembah Demon God yang datang. Angkanya itu tidak mengejutkan, yaitu ada ratusan orang yang memang sesuai dengan prediksi. Makanya Ned tuh harus tetap bersembunyi menggunakan stealth. Nah, di samping Ned, Ophelia juga ternyata ikut dalam misi tersebut. 2 orang ini memang sangat cocok. Ophelia jago dalam bertarung dan Ned itu jago dalam mata-mata dan juga skill stealth. Sayangnya, mereka berdua ini bersikap canggung karena satu item yang diberikan Ratu Elf Sylvestia pada mereka berdua. Hal ini itu di-track beberapa hari lalu tuh. Di desa para elf, Ratu Sylvestia itu memberi sepasang gelang pada Ned dan juga Ophelia. Gelang ini bisa memberikan mereka skill stealth untuk tidak terdeteksi asal keduanya terus berpegangan tangan. Anjay, romantis. Nah, hal ini sebenarnya ditolak oleh Ophelia tuh dan dia memilih bisa berangkat sendiri. Tapi Altair tidak mengizinkan hal tersebut. Ophelia harus berangkat bersama Ned. Ophelia itu bakal berperan untuk melawan musuh kuat yang bisa saja muncul kayak Smiley Woman. Kemudian Ned punya peran untuk memperlihatkan Ophelia jalan masuk yang aman ke paroki ketiga yang sekarang itu udah penuh dengan jebakan. Jadi mau nggak mau keduanya tuh harus pergi menjalankan misi dengan terus berpegangan tangan kayak orang lagi pacaran. Di tengah Ned yang menjalankan misi dengan Ophelia, di desa para elf, Altair juga sudah bersiap. Dia tuh mengumumkan sebagian besar pasukannya seperti kesatria kerajaan Danakil dan maga dari Magic Tower itu akan tetap berada di desa elf. Mereka ini bakal menyembuhkan diri untuk siap dalam raid selanjutnya, yaitu Raid Ace Dragon. Kemudian untuk Altair sendiri, dia dan pasukan yang tersisa itu bakal segera menuju ke paroki ketiga. Sementara itu, Xavier tuh juga tengah berusaha melatih RD. Xavier tahu kalau bocah ini punya bakat untuk bertarung, tapi karena RD tumbuh di hutan, RD ini nggak punya otak untuk mengikuti strategi. Bahkan gaya bertarungnya serampangan, makanya Xavier melatihnya dengan unik, mulai dari mengupas bawang hingga mengukir pohon menggunakan palu. Xavier melakukan semua ini supaya RD tidak mengacaukan rencana Xavier, seperti bagaimana RD berakhir di kehidupan Xavier sebelumnya karena cuma tahu bertarung. Saat RD latihan, Xavier tuh punya misinya sendiri. Dia sedang memasak dengan pikiran yang bingung tentang Sword of Life. Dia itu mau tahu banget kenapa sekarang Xavier nggak bisa menggunakan Sword of Life lagi. Dengan bermodalkan kapak dan juga kuali, Xavier menuju ruang tamu Mercedes. Nah, di tengah kesibukan semua orang, kejadian paling menarik tuh tentu saja ada di Ned dan juga Ophelia yang sudah sampai di gorong-gorong paroki ketiga. Ned tahu kalau cuma ini jalan satu-satunya masuk ke dalam paroki ketiga. Tapi tentu saja tidak bisa masuk dengan mudah tuh guys. Di sana sudah ada distorsi ruang yang dipasang oleh Xavier dan juga Ned. Syarat masuknya cukup sulit dan konyol, yaitu harus menari berpasangan. Jadi mau nggak mau Ophelia dan Ned itu menari sangat imut. Keduanya tuh kayak pasangan yang lagi dimabuk cinta. Nah, Ophelia itu tentu saja marah sampai harus mengulang gerakan tersebut berulang kali karena satu kesalahan saja mereka tuh nggak bisa masuk. Nah, tentu ada yang penasaran nih apa yang terjadi di dalam paroki ketiga sekarang yang sedang dikepung masalah. Siapa sangka kalau sang Saint Lucius malah senang dengan kondisi tersebut. Waktu ini itu kayak liburan bagi Lucius. Dia bisa bercanda tawa dengan istrinya sebanyak mungkin. Tapi ya meski kelihatan tenang, Lucius tuh juga diselimuti berbagai macam kekhawatiran. Pertama tentang perang besar yang akan terjadi di depan mata setelah dia tahu kalau petinggi kuil cahaya itu banyak penganut Demon God. Kemudian tentang kondisi istri dari Lucius. Siapa sangka Claudia ini bukan manusia biasa. Meski terlihat lemah, Claudia ini udah berumur ratusan tahun dan seharusnya itu ditahan di bawah nama Gereja Cahaya. Dia cuma bisa berada di paroki ketiga di bawah pengawasan Lucius. Itu pun karena Lucius minta dan status sosial Lucius sebagai seorang sih. Sebenarnya Lucius tuh mau banget membebaskan Claudia sebagai tahanan rumah paroki ketiga, tapi dia nggak punya cara. Kebenaran dari Claudia ini tentu jadi misteri besar dalam seri ini. Nah, Lucius yang tidak bisa membebaskan istrinya sekarang itu cuma bisa menyuruh Claudia untuk bersabar. Di tengah makan malam keluarga yang hangat ini, tiba-tiba tuh Claudia pingsan. Lucius mencium kalau ini adalah asap yang penuh dengan obat tidur. Dia langsung menggunakan peralatan perangnya untuk siap bertarung. Nah, tapi siapa sangka pria yang menyebabkan
Bahkan kabut tidur ini malah ada di depan Lucius dan tidak kabur sedikit pun. Melihat ketenangan dari pria ini dan caranya menyembunyikan keberadaan, Lucius tahu kalau dia adalah assassin yang tidak bisa diremehkan. Nah, setelah melihat tatonya, Lucius kemudian tahu tuh kalau pria ini adalah member dari Persephone, guild assassin terkenal yang dianggap udah musnah. Lucius kemudian menebak kalau pria ini dikirim oleh ayahnya sendiri. Pria ini pun tersenyum karena tahu kalau Lucius enggak dicuci otak oleh siapapun. Duke Caesar Bjornet, ayah Lucius, itu adalah orang penting di benua Aslan. Dia saudara ratu dan juga orang terkaya di benua tersebut. Ada banyak orang tuh yang cari muka di hadapan ayah Lucius. Ya seperti di sini, semua orang bakal ngejilat ke orang kaya kan? Tapi ayah Lucius tuh dijilat bukan cuma karena dia kaya, tapi ayah Lucius juga itu punya kaitan dengan mercenary terkuat di benua serta para assassin dari Persephone. Salah satunya ya jelas pria yang sudah ada di depan Lucius. Lucius dengan tenang mengatakan kalau si assassin ini itu bisa pergi dari paroki ketiga dan melaporkan ke ayah Lucius bahwa jantung naga dari Raid Eurydica itu hilang, tapi mereka dapat untung dengan bisa memihak ke party Altair lebih cepat. Assassin ini sih mau segera pulang buat melapor, tapi dia punya satu pertanyaan pribadi. Assassin ini mau tahu di mana orang bernama Xavier. Hal ini jelas mengejutkan Lucius karena harusnya identitas Xavier tuh tersembunyi. Lucius sebenarnya tidak ingin menjawab, tapi dia malah dijepit keadaan. Assassin tadi itu sudah meracuni banyak orang di paroki ketiga untuk bertingkah layaknya zombie. Mereka sudah terkena racun dan sedang ada di gorong-gorong paroki ketiga dan siap buat kabur lewat sana. Lucius tuh sadar kalau mereka semua keluar, paroki ketiga bakal makin dicurigai dan gereja cahaya bisa memaksa invasi langsung ke paroki ketiga. Nah, karena assassin di depan Lucius ini juga punya penawarnya, makanya Lucius tuh mau tidak mau harus berkata jujur. Sebenarnya, Lucius tuh masih memikirkan jalan lain seperti menggunakan penjaga untuk menghentikan semua pendeta yang telah diracuni. Makanya Lucius mau mengulur waktu, tapi dia ternyata tidak bisa mengalahkan hal tersebut. Assassin di depannya itu juga sudah membasmi semua penjaga Lucius. Jadi kalau mau bertarung, Lucius lah yang tidak diuntungkan. Tepat sebelum Lucius mengambil langkah ceroboh, tiba-tiba assassin ini mendapat sebuah serangan. Serangan itu ternyata datang dari mas-mas bernama Ned. Assassin yang juga jago dalam bertarung ini pun langsung menyerang Ned meski Ned masih menggunakan skill stealth. Ned yang ada di paroki ketiga sekarang itu sebenarnya memang dikirim secara khusus oleh Xavier untuk menaklukkan assassin tersebut. Assassin ini adalah rekan Xavier di masa lalu yang bernama Fate. Fate tidak akan tunduk tuh pada orang lemah. Makanya cuma Ned yang bisa mengimbangi Fate sekarang. Ned juga diperingatkan kalau Fate ini begitu kuat. Fisiknya itu sudah diperkuat menggunakan racun. Nah, bahkan saking kuatnya, Xavier bilang kalau Fate itu bisa terlibat dalam Raid Blood Dragon sebagai tim penyerang depan. Xavier juga bilang tugas Ned itu sih bukan untuk menang telak, cukup bisa membuat Fate diam hingga Altair muncul. Nanti Altair yang bakal membujuk Fate untuk ikut dalam party Altair. Lucius yang melihat Ned sudah kembali itu bahagia banget guys, karena dia tahu kalau raid dari Blood Dragon udah pasti berhasil. Sekarang tinggal persoalan bagaimana Ned bakal menjinakkan pria bernama Fate. Di tengah pertarungan Fate dan juga Ned, Ophelia tuh ternyata masih ada di bagian luar dari paroki ketiga. Ned meninggalkannya karena Ophelia ini tidak mau menari. Tapi sekarang sudah 1 jam Ned ada di dalam sana. Ophelia memutuskan untuk masuk meski harus berjoget-joget lagi. Dia juga menggunakan penjagaan ekstra tuh untuk menghalangi ada orang lain yang bisa masuk ke paroki ketiga lewat gorong-gorong tersebut. Nah, semua orang itu memang sedang sibuk tentang konflik yang ada di paroki ketiga. Lalu bagaimana dengan Xavier? Ya, Xavier itu ternyata lagi-lagi melakukan hal tidak terduga. Dia udah sampai di Silver Room atau ruang tamu dari Mercedes. Ya, High Angel ini itu muncul di sana dengan wajah panik karena Xavier menghancurkan beberapa furniture milik dari Mercedes. Mercedes tuh jelas saja marah karena sikap Xavier tersebut, tapi Xavier tuh nggak peduli. Dia malah masak iga naga bakar. Makanan yang wujudnya mahnyus ini langsung membuat Mercedes juga mau icip-icip guys. Di tengah kemarahan Mercedes, dia tuh bisa luluh dengan iga naga bakar buatan Xavier. Tapi itu jelas cuma pancingan
perundingan, Xavier sekarang ternyata marah. Dia bilang ke Mercedes kalau para dewa itu tidak masuk akal karena menarik kepemilikan Sword of Light dari Xavier. Padahal harusnya pedang itu sudah jadi milik Xavier sekarang. Makanya Xavier yang jadi tontonan para dewa ini ngambek karena Sword of Light tidak bisa lagi dia gunakan. Sekali lagi Xavier memaksa dewa untuk bertindak. Xavier bilang dia tidak akan lagi jadi tontonan menarik pada semua dewa. Mulai hari ini Xavier cuma mau ada di dalam Silver Key sambil makan dan juga bobo. Nah, Mercedes yang dengar Xavier mengancam para dewa lagi juga marah dan sudah mau menghukum Xavier. Tapi siapa sangka 2 buah surat malah meluncur ke tempat Xavier. Surat ini itu ternyata datang dari Dewi Cahaya dan juga Dewa Langit. Mercedes bilang Xavier beruntung banget surat itu datang. Tapi ada syaratnya, Xavier tuh cuma boleh pilih salah satu. Ya, dengan ini Xavier jelas bingung dong dengan apa yang harus dia pilih. Memihak Dewi Cahaya atau memihak ke Dewa Langit. Nah, setelah tahu banyaknya konflik yang terjadi, mulai dari Ned yang sekarang melawan Fate, kemudian Xavier yang lagi-lagi menantang para dewa, tentu menarik tuh untuk tahu lanjutannya. Namun hari ini cukup sampai di sini dulu guys. Makasih tuh buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video obrolan isekai selanjutnya.